Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai nanti kita tetap diberikan kesehatan walaupun di masa pandemi sekarang ini. Dan kita berdoa bersama semoga pandemi di negara kita ini dapat segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum dimulai akan saya uraikan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan sambutan dari Bapak PLT Kepala SMR 1 Surakarta. Dilanjutkan dengan pengimbasan materi oleh 4 narasumber dari CGP Angkatan 4. Yaitu Bapak Dr. Andes Sasmito, Bapak Sasmito SPD dengan materi filosofi pendidikan Indonesia, kemudian Ibu Triatmi SPD dengan materi nilai-nilai dan peran guru penggerak, Ibu Suryanti SPD dengan materi mengembangkan dan membangun visi sekolah, dan yang terakhir Kuroto Ayun dengan materi membangun budaya positif di sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusmar yang telah memberikan arahan kepada kita semuanya. Acara dilanjutkan dengan paparan pengimbasan materi oleh 4 CGB yang diawali oleh Bapak Sasmito SPD. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, mepresentasikan dengan materi filosofi pendidikan Indonesia. Monggo Bapak Sasmito, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Yusmar, dan karyawan SMA Negeri 1 Surakarta semua yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. CGP atau calon guru penggerak angkatan keempat yang pada kesempatan hari ini fasilitasi untuk bisa melakukan diseminasi di sini, dan mungkin nanti kita banyak merepotkan karena kita ke depan nanti akan banyak bekerja sama dengan Bapak Ibu guru semua. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita di sini nanti harus juga merangkul Bapak dan Ibu guru semua. Kita bersama-sama mensosialisasikan apa yang sudah kita dapatkan di program guru penggerak yang selama ini rencananya akan berlangsung selama 9 bulan, dan ini sudah berjalan di bulan yang kedua. Kita sudah menyelesaikan 1 modul dan diharapkan kita bisa untuk melakukan aksi nyata berupa diseminasi atau mempublikasikan apa yang sudah kita dapatkan pada teman-teman semua. Buka slide-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama dulu mungkin perlu saya sampaikan adalah baik. Jadi apa tuh guru penggerak itu? Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, bahwa guru penggerak bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan di Indonesia di masa depan, mampu untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan proaktif dalam pengembangan guru di sekitarnya, untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang mungkin saya perlu garis bawahi adalah yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar. Nah, goalnya sebenarnya adalah pada profil pelajar. Nah, ini yang nanti karakter yang akan kita capai bersama. Tidak hanya CGP aja, tapi juga nanti bersama-sama dengan Bapak Dadi. Baik, untuk materi modul 1 ini ada 3. Yang pertama ada 4. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak.
yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Saya kira Bapak dan Ibu guru semua udah kenal dengan wajah beliau. Beliau adalah Jajar Dewantoro. Dalam sejarahnya mungkin Pak Imlon lebih paham bahwa beliau ini adalah sebagai tokoh pendidikan di Indonesia, dan beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Ya. Ada banyak yang beliau sampaikan. Salah satunya mungkin adalah Taman Siswa, ini yang familiar kita dengar. Taman Siswa ya berarti kita harus bisa untuk menciptakan sebuah ekosistem yang benar-benar nyaman bagi siswa, karena taman itu sendiri kan identik dengan satu keindahan. Kita berlama-lama bagaimana siswa untuk kita bersama-sama bagaimana siswa bisa nyaman di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah semboyan yang atau jargon yang beliau sering sampaikan, di ini kita udah familiar, adalah ing arsa sung tulodo ing madya wangun karsa tuluri handayani. Ini saya kira Bapak Ibu guru semua udah paham dengan semboyan ini. Kemudian ada asas trikon, yaitu kontinuitas, kemudian konvergen dan konsentris. Kemudian ada tringo, ngerti, kroso, dan ngelakoni. Kemudian ada trihayu, yaitu memayu hayuning sariro, memayu hayuning bongso, memayu hayuning bawono. Dan yang berikutnya, di bawah itu ada apa yang disebut dengan tripusat pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kayaknya udah familiar, tapi saya tidak akan satu persatu untuk menjelaskan ini. Mungkin yang perlu saya sampaikan ini adalah yang bagaimana kita bisa menciptakan taman siswa di lingkungan kita sendiri. Ini yang mungkin yang utama. Arti dan maksud pendidikan, di sini beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi di sini artinya adalah bahwa kita sebagai pendidik ini sebenarnya hanya sebatas untuk menjadi petani seolah-olah gitu, atau menjadi pekebun ya. Artinya bahwa kita ibaratkan bahwa siswa itu adalah bibit yang kita tanam, di mana kita harus merawat bibit itu secara ya supaya bisa menjadi bibit unggul begitu, benar. Jadi bibit yang mungkin biasa-biasa aja, apabila kita tanam di satu lahan yang luar biasa, yang baik, yang kita pelihara, yang kita rawat, itu nanti insya Allah akan menjadi sebuah tanaman yang menghasilkan, yang berfaedah gitu. Dan mereka pada dasarnya sudah memiliki kodratnya sendiri. Gitu. Artinya bahwa misalnya kita nanam padi, nggak mungkin padi itu kemudian walaupun kita rawat apapun, nggak mungkin akan jadi jagung. Tetap akan menjadi padi. Gitu. Jadi bahwa mereka itu sebenarnya sudah punya kodrat. Jadi guru ibarat petani dan penyemai bibit kan gitu. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia. Nah, ketemu saya lagi. Nah, itu jadi tantangan untuk guru, gimana caranya supaya pembelajaran di kelas itu menjadi menarik. Terutama mapel-mapel eksak ya Bapak Ibu. Matematika, itu fisika, kimia, jadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemarin saya membuat itu. Berikutnya, nggak kelihatan ya? Perubahan yang positif. Di situ nggak kelihatan gambarnya. Ada anak burung yang belajar terbang pertama kali, Bapak Ibu. Disimbolkan seperti itu. Jadi saat anak burung pertama kali terbang, itu kan tidak bisa langsung ke atas, terbang ke atas gitu enggak. Pasti melalui jatuh dulu. Jatuh dulu, setelah penyesuaian nanti akan naik lagi. Nah, aplikasinya di pembelajaran bagaimana Bapak Ibu? Jadi misalkan
ini saya aplikasikan di matematika nggih. Jadi, saat ketemu dengan soal-soal matematika, kebanyakan guru itu siswa itu merasa ketakutan tidak bisa mengerjakan soal. Nah, dengan peran guru itu memberi motivasi, jadi, ya memberi motivasi kan. Jadi, siswa dengan banyak berlatih, banyak latihan, istilahnya jam terbang tinggi, eee, akan membuat dia yang semula matematika itu atau soal-soal yang sulit, itu menjadi mudah. Istilahnya, bisa karena biasa. Sama dengan tadi, anak burung tadi, kalau sudah terbiasa, jadi bukan yang pertama kali kan, bukan pertama kali latihan terbang, itu kan tidak akan turun lagi, tapi bisa langsung, ke atas, itu. Berikutnya, next, eee, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya, bagikan sedikit, ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak dan saya berharap nanti, ada pengimbasannya ini menginspirasi teman-teman yang muda-muda, karena kan guru penggerak maksimal usia, 50 tahun nggih. Jadi yang teman-teman yang di bawah 50 tahun itu, bisa mengikuti jejak kita berempat. Saya berharap dari SMA 1 ada, yang mengikuti guru penggerak di tahap berikutnya. Demikian Bu Ayun, waktu yang Nggih. tempat saya persilakan. Ya, aplaus untuk Bu Suryanti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih berada di sini. Mohon maaf, kami mohon untuk tidak meninggalkan ruang terlebih dahulu. Masih ada 2 kegiatan, yaitu dari kehumasan, ada kata pamitan dari Bapak Harsoyo dan juga Bu Ibu Yayu. Kemudian di akhir nanti ada penjelasan dari kurikulum yang tentunya sehubungan dengan semester 2 nanti seperti apa. Lah nanti Bu Vera akan menguraikan lebih lanjut lagi. Masih ada 1, jangan jenuh ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali dan terima kasih sekali Bapak Ibu masih menikmati di ruang aula ini untuk berikan support kepada kita semuanya berempat, ya kan. Karena memang banyak sekali tugas yang harus kami lakukan, termasuk di sini sosialisasi tentang modul yang sudah kita pelajari bersama. Jadi memang harus disosialisasikan, kalau bisa nanti diimplementasikan ya di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk budaya positif di sekolah, saya hanya menguraikan sedikit aja tentang budaya positif di sekolah kita itu seperti apa ya, atau kalau bisa kita nanti malah menambah. Apa tuh sebenarnya budaya positif itu? Pak Sri mungkin tahu ya, Pak Sri kayaknya udah ngantuk ini, mungkin bisa menjawab itu. Apa itu Pak budaya positif Pak menurut Bapak? Iya betul sekali, saya tahu isi hatinya ya. Jadi yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan yang tentunya kebiasaan itu sudah dilakukan setiap waktu yang sudah disepakati bersama. Sehingga nanti akan membudaya ini di sekolah kita. Akhirnya nanti setelah membudaya akan menjadi karakter yang baik tertanam di setiap siswa. Dan kalau bisa tidak hanya siswa tapi seluruh warga sekolah. Seperti Pak Sri sudah memberikan contoh yang sangat bagus sekali, sudah mau adzan, sudah mau qomat ya Pak Sri ya. Jangan ngantuk Pak Sri, melek lagi Pak. Ya dari tadi saya lihat merem terus kok ngebayangin apa niku. Ya sekarang budaya positif yang ada di sekolah kita itu sebenarnya sudah ada belum toh? Oh sudah ada banyak. Wah ini Bu Siwi tidak ada ya. Bu Siwi, oh Bu Siwi sudah. Bu Siwi ya, oke masih ada alhamdulillah. Jadi Bu Siwi ini penggerak termasuk juga di sekolah kita. Kenapa? Karena di sekolah kita itu sudah melakukan budaya positif, diantaranya adalah GLS. Nah itu termasuk bagian dari budaya positif di sekolah. Gerakan literasi sekolah. Nah seperti itu nanti akan mengembangkan adanya minat baca anak. Sehingga keterampilan membaca anak ini nanti bisa ditingkatkan kembali. Selain itu sekolah kita pun sudah mengadakan adanya apa yang disebut dengan apa Bu Siwi, ada 4 program di situ ya, selain GLS, kemudian di situ ada lagi budaya kebersihan, an-nadhofatu minal iman, karena kebersihan termasuk daripada iman, ini termasuk nilai karakter yang harus kita tanamkan, termasuk juga di situ budaya untuk sehat, ya kan, Pak Anung, di situ kan ada Senin sehat, ya kan, ada senam bersama, kalau kita pandemi itu kayaknya hanya video ya, nanti insya Allah
mulai hari Senin ini anak-anak sudah 50% masuk, 33 kelas sudah kita siapkan. Jadi nanti anak-anak sudah semuanya masuk walaupun bertahap ya Bu Vera ya. Jadi 50% separuh dulu. Kelas 10, 11, 12 semuanya masuk. Setelah itu nanti 50% berikutnya ada jatah tersendiri untuk PTM di sekolah. Jadi semuanya punya kesempatan untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, tidak terkecuali. Baik kelas 10, 11 maupun 12. Kemudian budaya positif ini pun selain yang digerakkan oleh Bu Siwi, juga Pak Imron. Ya, halo Pak Imron. Biar agak semangat. Karena sudah saya memberikan yang keempat ini sudah ngelokro rasanya kalau saya lihat ya. Nah, jadi Pak Imran ini juga sudah menanamkan adanya budaya positif, yaitu dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Saya lihat itu walaupun di masa pandemi ini, anak-anak itu masih aktif terus. Kenapa? Karena selalu berhubungan dengan saya tentang apa ya, peminjaman ruang. Walaupun pandemi itu tetap mereka ngotot untuk meminta pinjaman ruang. Ya sudahlah, yang penting protokol kesehatan. Nah, selalu kita lakukan itu agar kita semuanya tidak ada yang terpapar, ya kan? Dan semoga ini sudah di level 2 sekolah kita nanti, semoga kita semuanya bisa aman dari virus COVID-19. Ya. Apalagi kita nanti kan sudah PTM 50% dan semua level kelas masuk, seperti itu. Jadi kegiatan ekstra itu bisa menanamkan adanya minat dan bakat siswa. Bakat bisa dikembangkan di kegiatan ekstra tersebut. Nah, monggo nanti Pak Imron mungkin di kegiatan yang hari Senin seterusnya, kegiatan ekstra bisa digalakkan kembali. Tapi ingat Pak Imron, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, itu tetap dijaga terus. Oke. Selain itu apalagi? Ini masih kesiswaan ini. Budaya positif yang dilakukan di sebelum pandemi itu pernah dilakukan dari pihak kesiswaan itu berdiri di depan gerbang. Berjajar gitu ya, kemudian menyambut anak-anak yang datang. Memberikan 5S. 5S itu apa? Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Nah, itu sudah dilakukan dulu. Itu benar-benar anak itu merasakan, wah Bapak Ibu ini luar biasa gitu, tertanam itu di situ, nilai karakter dari anak akan muncul. Karena guru itu adalah engarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Masih ingat artinya Bu Yulianti? Iya, ini pakarnya ini, poso-poso Jawa. Engarso sung tulodo, apa artinya? Di depan sebagai contoh. Ing madya mangun karso, di tengah dia akan membimbing anak-anak semuanya. Tuturi handayani, di belakang dia akan memberikan motivasi. Itu tugas kita bersama, sehingga guru itu sekarang tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, mendidik, apalagi kita sudah zonasi, itu tidak hanya istilahnya prestasi saja secara akademik, tetapi juga akhlak, karakter, itu ya itu tugas kita bersama. Jadi malah yang akhlaknya yang jelek-jelek itu kita luruskan agar menjadi anak yang berakhlak mulia, lah itu luar biasa pahalanya ya, itu seorang guru yang benar-benar pembimbing sejati itu seperti itu. Jadi tidak hanya menuntut nilainya bagus, tetapi juga akhlaknya itu dibimbing, dibina agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Tetapi walaupun anak itu nanti sudah tergerak untuk akhlakul karimah, guru-gurunya juga jangan lupa tetap menjaga amanah sebagai suri toladan untuk anak-anak kita, seperti itu. Kemudian pada saat kita melakukan ini, chatting ataupun berkomunikasi, kita bisa memberikan contoh kepada siswa kita dengan cara membuat 3 kalimat, 3 kata ya, bukan kalimat ya, 3 kata di mana itu menunjukkan budaya positif. Jadi kalau mau berkomunikasi atau kita ngechat melalui WA, kita lakukan di awal melalui kata-kata mohon maaf dulu. Kemudian diakhiri dengan terima kasih. Kemudian pada saat kita minta tolong kepada yang lain, tentunya ada kata-kata untuk meminta tolong dulu, jadi tidak langsung menyuruh. Nah itu termasuk bagian dari akhlakul karimah, akhlak yang baik, karakter yang baik. Lah budaya positif itu harus kita contohkan kepada anak-anak kita hal-hal yang sepele seperti itu. Nah jadi kalau kita baca chat itu tahu nggak ini seperti apa gitu kan, dari chat itu bisa ya. Jadi memberikan contoh yang baik untuk anak, apalagi kalau di grupnya siswa. Nah itu mohon memberikan contoh yang baik untuk anak-anak, memberikan kalimat-kalimat yang baik sehingga bisa ditiru oleh anak-anak kita, karena tugas kita itu benar-benar luar biasa berat tentang akhlakul karimah ini. Karena anak-anak kita yang di masa ini itu sudah banyak kasus-kasus nih Pak Imron ya, kemarin itu Pak Imron menangani luar biasa sampai saya tuh takut kalau tensinya naik itu waktu di ruangan itu. Jadi saya berdoa ya Allah kuatkan Pak Imron saya gitu. Nah, karena kan Pak Imron sering vertigo ya Pak Imron ya. Nah, kok pas ngandani bocah-bocah vertigo saya yang satu ruangan junjungnya ra kuat ya terus pripun niku. Makanya saya tinggal berdoa saja kalau Pak Imron sedang marah-marah itu selalu saya doakan semoga
istilahnya sabar, sabar. Innallaha ma'as shabirin gitu. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya, seperti itu. Jadi budaya positif ini adalah tugas kita bersama untuk menciptakan agar nanti ditiru oleh anak-anak. Nah sekarang saya ingin memberikan sedikit tentang gambaran budaya positif. Seandainya ada kasus di sekolah, karena sekarang ini kasus itu sudah bermunculan ini di sekolah kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya menularkan modul 1.4. Ada 4 hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Ini saya hanya pengimbasan ya, jadi bukan dari saya. Jadi yang pertama adalah tentang 5 kontrol seorang guru. Itu harus tahu. Kemudian ada keyakinan kelas. Ya, kemudian satu lagi ada apa? Ada 5 kebutuhan dasar siswa. Dan yang terakhir ada restitusi. 4 hal ini Bapak Ibu harus tahu. Walaupun saya duluan tahu, tapi nanti yang mengimplementasikan adalah kita semuanya di sekolah. Jadi tidak hanya teori, tapi implementasi yang penting. Ini sebagai amanah kita, karena akan menjadi amal jariah kita. Kalau kita mendidik sampai anak itu menjadi anak yang berakhlakul karimah, kita sudah meninggal, anak itu masih menjalankan apa yang kita berikan secara baik ya, tentunya akan tetap menjadi pahala yang mengalir terus menerus. Sebenarnya guru itu luar biasa jasanya, bisa menciptakan amal jariah yang luar biasa juga. Ya monggo, ini tugas kita bersama, kita emban bersama. Nah jadi yang pertama kalau ada kasus itu kita harus melihat adanya, lanjut Bu, saya cepat aja ya. Jadi ada 5 kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Tolong penghukum ini dihindari. Kalau zaman sekarang itu penghukum itu nanti tidak kena kasus dituntut ya. Nah, kalau dulu kan plak biasa ya, terus dihukum apa gitu hal yang biasa. Tapi sekarang itu lagi ngopo sidik gitu dikasuskan. Guru itu memang harus benar-benar menghindari sebagai penghukum ini. Ya karena anak sekarang itu dibuat anak yang sangat merdeka. Jadi hati-hati. Okay? Anak harus merdeka. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketoknya kata-katanya halus, tapi membuat anak itu merasa terpojokkan, itu juga tidak boleh. Nyindir gitu dengan halus, lemah lembut, tetapi itu intinya adalah memojokkan anak itu juga tidak boleh sekarang ini. Siapa? Oh iya enggak apa-apa. Kalau kita kan sahabat gitu. Sahabat. Sini Pak Sri, duduk sini Pak Sri. Nah kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ini luar biasa, seorang guru mau merangkul anak salah dirangkul, jane kowe iki masalah apa to ya nak, terus dilus-lus, istilahnya motivasi dia berbuat seperti itu tuh apa, atau latar belakangnya piye to, itu guru harus sabar. Itu luar biasa guru yang mau sebagai teman terhadap siswanya itu. Tetapi ingat, jangan menjadi teman terus, itu nanti anak juga tidak mandiri ya, ketergantungan kepada gurunya itu, alah kok paling dibantu guru itu. Nah, jadi terus kasusnya muncul lagi, jadi hati-hati juga. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau ini berarti kita ngecek mulai dari A sampai Z. Dari mulai permasalahan awal, kemudian apa yang harus dilakukan, sampai nanti selesai finish. Nah itu memang luar biasa juga pemantau ini, lama ya waktunya. Lah monggo nanti pilih yang mana. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini adalah anak diminta bertanggung jawab sendiri. Kira-kira kalau kamu berbuat salah seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Nah ini diberi kepercayaan. Ya, kepercayaan anak tersebut untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan solusi yang terbaik buat semuanya. Seperti itu. Kemudian setelah tadi ada 5 posisi, ada lagi yang harus Bapak Ibu ketahui, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa dong? Ada yang menanyakan. Keyakinan kelas itu adalah landasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Ini biasanya Bapak Ibu guru istilahnya otoriter ya. Tidak boleh otoriter di kelas itu. Kalau Bapak Ibu masuk di kelas itu, awal mulai yang dilakukan adalah komitmen bersama. Ya, komitmen bersama dengan siswa. Misalkan yang cara mudah aja. Kalau ada anak terlambat, maka nanti konsekuensinya harus seperti ini. Harus komitmen dulu. Misalnya yang terlambat harus nyanyi, terlambat harus ngaji, terlambat harus bagaimana, lah monggo komitmen dulu bersama untuk keyakinan kelas. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas, awal mulai yang dilakukan adalah membuat komitmen bersama seperti itu. Dan tentunya komitmen ini membawa nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau tidak membawa nilai kebajikan ya malah bahaya itu nanti. Ya, itu keyakinan kelas. Kemudian berikutnya adalah yang harus Bapak Ibu ketahui adalah 5 dasar kebutuhan siswa. Siswa itu sebenarnya latar belakang itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Mereka melakukan misalnya ada anak mencuri, kan kadang ada kasus seperti itu. Nah ini kadang dia untuk bertahan hidup bisa juga. Nah itu kan harus diselidiki, digali itu. Apa permasalahannya sebenarnya apa.
Kemudian yang kedua, mungkin permasalahan yang kedua adalah tentang cinta kasih dan sayang. Lah mungkin kurang adanya kasih sayang dari orang tua, broken home di rumah. Lah itu kan pelampiasannya kadang bisa di sekolah itu. Itu kan tugas kita bersama untuk menyelesaikan semua permasalahan siswa. Kalau latar belakang kita tahu, jadi kita harus bijaksana. Lah itu kata-kata bijaksana itu kadang kita kurang bisa mengimplementasikan ya. Mulai dari sekarang kita coba ya. Kemudian mungkin anak itu ingin kebebasan. Nah itu harus kita benar-benar kita lakukan bagaimana anak itu biar jalannya lurus, tidak merasa bebas dimanapun berada. Atau hanya mencari kesenangan saja, itu apalagi bahaya itu. Yang kelima lebih bahaya lagi, dia merasa kuasa, power, dia punya power di sekolah ini. Sehingga bisa minta uang kemanapun, adik kelasnya apa piye lah, itu kan bahaya juga ya. Jadi latar belakang daripada siswa itu kita lihat, karena anak mempunyai 5 dasar kebutuhan ini. Kalau mereka melakukan kasus kesalahan. Ya. Kemudian lanjutnya adalah yang harus Bapak Ibu ketahui, itu adalah tentang yang terakhir ya, restitusi. Terakhir Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah pengembalian daripada anak agar karakter itu lurus kembali. Nah ini yang terakhir. Jadi setelah Bapak Ibu tadi melakukan hal itu semuanya, maka kita harus melakukan restitusi. Jadi agar nilai karakter anak itu tetap baik dan lebih baiknya akan menjadi meningkat. Nah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf. Dan untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sofyan. Monggo Bapak Sofyan di mana ya? Oh, enggak. Monggo Bapak Sofyan, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Terima kasih Bapak Ibu. Beri aplaus untuk guru penggerak kita.